Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fazli. Saya dari kelas 5A BRNPM 233510501. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dan kerjasama kelompok saya dari kelompok statistika yang berjudul Presentasi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak, yang disusun oleh Ilham Fadli, Ari Christian Elmanik, Hendy Rizky, Muhammad Afif Noval, dan saya sendiri yaitu Muhammad Fazli. Nah, langsung saja pada intinya. Yang pertama ada latar belakang. Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air minum yang layak menjadi salah satu indikator kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan akses rumah tangga terhadap air minum layak, baik melalui jaringan perpipaan maupun sumber air terlindung lainnya. Statistik berperan penting dalam menggambarkan kondisi tersebut secara kuantitatif. Dengan pengolahan data statistik, kita dapat mengetahui sebaran, rata-rata, serta perbandingan antar daerah dalam hal akses terhadap air minum layak. Data ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dan menyusun kebijakan pembangunan infrastruktur air bersih. Pada laporan ini digunakan data dari Kaggle dengan judul Klasifikasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia, yang berisi berbagai indikator sosial dan ekonomi di seluruh Indonesia. Dari data tersebut, hanya diambil dalam kolom yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak. Kemudian difilter agar hanya menampilkan wilayah di Pulau Sumatera. Analisis dilakukan dengan metode statistik deskriptif, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan berbagai bentuk diagram seperti batang, garis, serta ogive. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana kondisi akses air minum layak di setiap daerah di Pulau Sumatera, serta tingkat pemerataannya. Yang kedua, langkah-langkah pengolahan data. Nah, data hasil filter ini menunjukkan presentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak di berbagai kabupaten atau kota di Pulau Sumatera. Proses filtering dilakukan dengan menghapus kolom lain yang tidak relevan, misalnya pendidikan, kepadatan penduduk, fasilitas sanitasi, dan sebagainya, dan hanya menyisakan kolom yang berkaitan langsung dengan akses air minum layak. Nah, berikut adalah sumber dataset yang digunakan dari Kaggle. Berikut linknya. Nah, selanjutnya di bawahnya ada berikut tabel hasil filter yang akan digunakan sebagai dasar analisis. Nah, di sini terdapat data presentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak. Nah, kemudian di sini ada array terurut. Nah, berdasarkan data hasil filter presentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Pulau Sumatera, diperoleh ringkasan sebagai berikut, yaitu ada banyak data atau N sama dengan 147, nilai minimum sama dengan 251, nilai maksimum 9943, range atau kecepatan 9943, kurang 2051 sama dengan 75, 78, 92. Jumlah kelas atau K sama dengan 8, lebar kelas atau C sama dengan R atau K sama dengan 7892 per 8 sama dengan 98 sama dengan 10. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian diagram batang dan daun. Nah, diagram ini digunakan untuk menggambarkan sebaran data secara rinci. Nah, dengan cara memisahkan angka menjadi dua bagian, yaitu bagian diagram batang dan diagram daun. Nah, dalam penelitian kami ini, data yang digunakan adalah presentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Pulau Sumatera. Nah, dari data tersebut,
kami membuat diagram batang dan daun menggunakan beberapa software, yaitu Word, Excel, SPSS, dan Python. Nah, yang pertama yaitu diagram batang dan daun menggunakan Word. Pada tampilan di Word ini, diagram batang dan daun kami buat secara manual dengan mengetikkan batang di sisi kiri dan daun di sisi kanan. Nah, misalnya uh, jika batangnya 7 dan daunnya 2, nah berarti data tersebut bernilai sekitar 72%. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa sebagian besar data berada pada batang 8 dan 9. Nah, yang artinya mayoritas wilayah di Sumatera memiliki akses air minum layak antara 80 hingga 99%. Nah, diagram ini sederhana, tapi membantu kita memahami persebaran data dengan cepat. Nah, yang kedua ada yaitu kami menggunakan Excel. Diagram batang dan daun dari Excel ini terlihat lebih rapi karena dibuat dengan bantuan fungsi dan format tabel. Nah, setiap batang mewakili rentang angka puluhan, sedangkan daun memiliki satuan. Nah, misalnya batang 6 berisi daun 5, 7, 8. Nah, berarti ada data di kisaran 65 sampai 68%. Nah, dari sini juga terlihat bahwa nilai data paling banyak berada di batang 8 dan 9, yang menunjukkan banyak daerah di Sumatera sudah memiliki tingkat akses air layak yang tinggi. Nah, yang ketiga menggunakan SPSS. SPSS dibuat melalui di sini menu analis, deskriptif, statistik, explore, plots, dan stem and leaf. Nah, ini merupakan output dari SPSS yang dimana bagian kiri merupakan batang. Nah, misalnya di sini 8. Nah, dan di kanan terdapat daftar daun seperti 1, 3, 5, 6. Nah, yang itu berarti ada beberapa wilayah dengan nilai 81%, 83%, 85%, dan 86%. Nah, selanjutnya yaitu diagram batang dan daun menggunakan Python. Nah, diagram batang dan daun menggunakan Python dibuat dengan menulis sintaks sederhana di Jupyter Notebook atau Google Colab. Nah, hasil code ini menghasilkan diagram yang mirip dengan SPSS. Nah, namun dalam format teks otomatis dari kode program. Nah, dari hasil output Python, batang utama berada di angka 8 dan 9. Nah, sama seperti hasil dari software-software sebelumnya. Nah, ini menegaskan bahwa data bersifat konsisten. Mayoritas kabupaten atau kota memiliki akses air layak di atas 80%. Nah, ini merupakan output dari uh, Python tersebut. Nah, selanjutnya di bagian C, yaitu tabel distribusi frekuensi, diagram batang, dan diagram garis. Nah, tujuan dari bagian ini adalah untuk menyusun data dalam bentuk tabel agar lebih terstruktur, lalu memvisualisasikannya dalam bentuk diagram yang mudah dibaca. Nah, dari data yang kami olah, banyak kelas yang digunakan adalah 8 kelas dengan lebar kelas sekitar 10 satuan. Nah, yang pertama yaitu tabel frekuensi menggunakan Excel. Nah, pada tabel distribusi frekuensi ini, data dibagi menjadi beberapa interval seperti 20 sampai 30, 30 sampai 40, nah seterusnya hingga 90 sampai 99. Nah, kolom frekuensi menunjukkan beberapa banyak daerah yang berada di dalam setiap interval tersebut. Nah, misalnya, nah interval 80 sampai 89 memiliki jumlah data terbanyak. Berarti sebagian besar wilayah di Sumatera memiliki akses air minum layak antara 80 hingga 90%. Nah, yang kedua yaitu diagram batang menggunakan Excel. Nah, pada diagram batang ini, setiap batang menggambarkan frekuensi dari masing-masing interval kelas. Batang tertinggi terlihat pada kelas 80 sampai 89. 90 sampai 99. Yang berarti interval ini memiliki jumlah daerah terbanyak.
Nah, yang ketiga yaitu ada diagram garis menggunakan Excel. Diagram garis ini ya yang menggunakan Excel ini menampilkan titik-titik frekuensi setiap kelas yang kemudian dihubungkan dengan garis. Nah, yang artinya semakin tinggi nilai presentasi akses air layak, nah semakin banyak wilayah yang mencapainya, walau hanya sedikit yang mencapai hampir 100%. Nah, selanjutnya ada tabel frekuensi menggunakan SPSS. Nah, SPSS ini disusun secara otomatis melalui menu Analyze, lalu deskripsi statistik, lalu frekuensi. Nah, SPSS ini menampilkan kolom frekuensi, persentase, serta frekuensi kumulatif. Nah, selanjutnya yaitu diagram batang menggunakan SPSS. Nah, ini menampilkan hasil yang serupa dengan Excel, namun lebih terstruktur karena disertai angka frekuensi di atas batang. Nah, lah, selanjutnya yaitu eh, diagram garis menggunakan SPSS. Nah, ini menunjukkan tren yang sama seperti sebelumnya, naik hingga kelas 80 sampai 90, lalu menurun setelahnya. Nah, bentuk kurva yang landai menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik dan tidak ekstrem. Nah, ini merupakan tabel frekuensi menggunakan Python. Selanjutnya, eh, diagram yang menggunakan Python ini dibuat menggunakan sintak di library seperti Matplotlib dan Pandas. Nah, ini menghasilkan grafik batang dan garis yang dapat disesuaikan tampilannya. Nah, ini merupakan tampilan dari tabel frekuensi menggunakan Python dan didapatkan output seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu tabel frekuensi menggunakan Tableau. Nah, yang terakhir eh, ini menghasilkan tampilan diagram batang dan garis yang interaktif dan menarik. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa mayoritas kabupaten di Pulau Sumatera memiliki akses air minum layak yang sangat baik. Nah, dengan sebagian kecil wilayah masih di bawah 70%. Nah, ini merupakan diagram batang jika kita menggunakan Tableau. Nah, yang ini merupakan diagram garisnya. Nah, jadi dari keseluruhan hasil pada bagian diagram batang dan daun, serta tabel distribusi frekuensi dan berbagai diagramnya dapat disimpulkan bahwa sebaran data uh, cenderung berada pada nilai tertinggi. Nah, nilai terbanyak berada pada kisaran 80 sampai 90%. Nah, hasil dari semua software, baik itu Word, Excel, Tableau atau SPSS menunjukkan pola yang sama. Nah, yang artinya ketersediaan air minum layak di Pulau Sumatera sudah cukup merata dan berada pada tingkat yang baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif dan diagram batang. Apa sih itu tabel distribusi frekuensi relatif? Sederhananya ini adalah cara kita melihat proporsi atau persentase data pada setiap kelas interval dibandingkan dengan total keseluruhan data. Seperti yang bisa kita lihat, di sini ada tabel yang kami buat dengan Excel. Ada kelas interval, batas bawah, batas atas, nilai tengah, frekuensi, dan frekuensi relatif. Sebagai contoh, di sini kami mengimplementasikan diagram batang menggunakan platform Excel, SPSS, Python, dan Tableau. Sebagai contoh, di kelas 20 sampai 29 frekuensinya hanya 1. Jadi frekuensi relatifnya sangat kecil, yaitu 0,0069 atau sekitar 0,7%. Kemudian
Kita lihat ke kelas interval 90 sampai 99. Kelas ini memiliki 52 data. Jika kita bagi 52 data ini dengan total datanya yaitu 144, kita akan mendapatkan frekuensi relatifnya 0,611 seperti ini. Artinya lebih dari sepertiga data persentase akses air minum di Pulau Sumatera berada di rentang 90 sampai 99%. Kemudian yang E, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan ORGIF lebih dari. Berikut tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari menggunakan Excel. Tabel ini menjawab pertanyaan berapa banyak data yang nilainya di atas batas tertentu. Sekarang kita lihat tabel yang kami buat menggunakan Excel ini. Kita mulai dari tepi paling bawah yaitu 19,5. Tentu saja semua data kita totalnya adalah 144 data, memiliki nilai di atas 19,5, jadi frekuensinya adalah 144. Lalu kita pindah ke tepi kelas berikutnya yaitu 29,5. Kita tahu ada satu data di kelas 20 sampai 29 ini. Jadi jumlah data yang nilainya di atas 29,5 adalah 144 dikurangi 1 yaitu 143. Proses ini terus kita lakukan, frekuensinya akan terus berkurang sampai kita tiba di tepi kelas tertinggi yaitu lebih dari 99,5. Jumlah data yang nilainya di atas 99,5 adalah 0. Nah, visualisasi yang kami buat adalah OGIF lebih dari menggunakan SPSS, Python, dan Excel. Grafik ini sangat berguna misalnya kita ingin tahu ada beberapa kabupaten atau kota yang persentase akses air minum layaknya di atas 79,5%. Kita tinggal melihat grafiknya. Dan kita bisa lihat nilainya adalah 93. Nah, ini dia. 79,5 ini frekuensi kumulatif ya, yaitu 93. Nah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ari Christian Amanik. Saya dengan NPM 233510771. Saya dari kelas 4A dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan OGIF kurang dari. Nah, untuk tabel data dari tabel distribusi frekuensi ini sendiri itu kami menggunakan dataset daftar masyarakat yang mendapatkan air bersih di sekitaran wilayah Sumatera. Nah, dari dataset tersebut kami menyimpulkan menggunakan OGIF kurang dari, yaitu bisa kita lihat pada tabel yang ada di layar. Di sini bisa kita lihat frekuensi kumulatif, ada sebuah tabel dengan dua kolom, di mana kolomnya itu terbagi menjadi tepi kelas dan frekuensi kumulatif. Nah, apa tujuan dari visualisasi data ini? Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk membandingkan jumlah data, banyaknya jumlah sebuah data yang berada pada sebuah kelas. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yaitu kumulatif kurang dari, yang berarti sebuah data yang nilainya itu lebih kecil dari kelas yang sudah kita tentukan. Contohnya seperti 19,5. Nah, di sini frekuensi kumulatifnya itu 0. Nah, maksudnya
tidak ada nilai yang lebih kecil dari 19,5, maksudnya itu ya di bawah 19,5. Berarti warga di sekitaran Sumatera itu tidak ada nilainya, maksudnya itu jumlah masyarakat di sekitar Sumatera itu rata-rata mendapatkan air bersih itu di angka di atas 19,5. Nah, berarti kalau kita lihat ke data-data berikutnya yaitu 29,5, di sini terdapat satu frekuensi kumulatif yang berarti ada satu nilai di mana nilainya itu lebih kecil daripada 29,5. Nah, begitu juga seterusnya sampai nilainya itu 99,5, nilai tepian kelas dan frekuensi kumulatifnya itu 144. Berarti ada 144 data, di mana 144 data ini itu lebih frekuensinya itu di bawah 99,5. Nah, untuk visualisasinya sendiri bisa kita lihat di sini di diagram OGIF. Nah, di sini untuk bagian horizontalnya itu ada tepian kelas, lalu untuk bagian vertikalnya itu frekuensi kumulatifnya. Nah, kalau kita lihat di sini 19,5 itu nilainya 0. Ada pada frekuensi 0 di mana ini artinya pada 19,5 itu di bawah 19,5 itu tidak ada warga yang tidak menerima air. Maksudnya itu 19,5% warga paling kecil, maksudnya warga yang mendapatkan air bersih itu yang paling kecil nilainya itu adalah 19,5%. Jadi tidak ada di bawah 19,5%. Nah, kalau kita lihat di paling tingginya yaitu 99,5%, di mana datanya itu adalah 144. Nah, bisa kita lihat di sini kalau kita bandingkan dengan nilai yang tadi di mana 19,5 itu 0, maka di sini 99,5 itu ada di 144. Berarti ada 144 data yang nilainya itu lebih kecil dari 99,5. Nah, untuk SPSS sendiri itu tampilannya kurang lebih sama dengan yang ada di Excel. Lalu untuk di Python juga sama, kurang lebih tidak ada berbeda. Namun pada Python di sini pertama-tama file dibaca terlebih dahulu menggunakan library Pandas. Nah, jadi ketika file sudah dibaca, maka data yang sudah dibaca tadi itu dimasukkan ke dalam sebuah variabel, kemudian variabel tadi diolah datanya menggunakan fungsi yang ada di dalam library Pandas. Kemudian fungsinya data yang sudah diolah tadi itu ditampilkan ke dalam diagram OGIF. Nah, contohnya seperti ini. Ya, nilainya kurang lebih sama, tidak jauh beda. Lalu untuk yang berikutnya, subbab berikutnya itu tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Nah, ini sama seperti OGIF tadi, namun bedanya di sini bisa kita lihat nilainya itu relatif, berarti kita menggunakan persen. Nah, karena dia lebih dari, maka bisa kita lihat batasan-batasannya itu ada di tepi kelas yang kita cek yang di pertama, tepi kelasnya yaitu 19,5%. Nah, karena lebih dari, maka kita cek di frekuensinya, berarti ada 100% datanya itu lebih dari 19,5, kelas 19,5. Berarti bisa dibilang tidak ada nilai yang lebih kecil dari 19,5 dan semuanya besar daripada 19,5. Nah, kalau kita lihat di paling tingginya yaitu 99,5, itu tidak ada nilai yang lebih besar dari 99,5. Itu artinya nilai hanya ada di range dari 19,5 dan sampai 99,5. Nah, begitu juga dengan subbab berikutnya yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif yang kurang dari, dimana ini adalah kebalikan dari frekuensi kumulatif relatif yang lebih dari tadi sebelumnya yang seperti ini. Namun nilainya hanya dibalikkan. Kalau tadi kita membandingkan dengan lebih dari, maka di sini kita membandingkan dengan kurang dari. Nah, bisa kita lihat di sini
bentuk datanya itu mirip-mirip dengan OGIF tadi. Nah, bisa kita lihat di sini datanya mirip, namun dia di sini kita susun dalam bentuk presentasi. Nah, bisa kita lihat di sini ada berapa banyak nilai yang berada di bawah 19,5. Nah, karena tidak ada, maka nilai frekuensinya itu adalah 0. Namun, pada bagian 99,5% ada beberapa banyak nilai yang lebih kecil dari 99,5%, yaitu 100%, karena sudah tidak ada nilai yang di atas 99,5. Nah, untuk materi berikutnya yaitu menghitung harga tengah, itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadli. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan dari video kami. Di sini saya akan membahas tentang menghitung harga-harga tengah. Nah, sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan visualisasi data, pengolahan data, dan juga mengenai tabel frekuensi. Nah, di sini kita akan membahas tentang rumus-rumus atau cara menghitung mean, median, modus, dan sebagainya. Dan di sini terdapat tabel frekuensi, di mana ada kolom kelas interval, batas bawah, batas atas, nilai tengah, frekuensi, dan juga frekuensi dikali dengan nilai tengah. FI ini merupakan frekuensi dan XI merupakan nilai tengah. Dan di sini yang pertama kita akan membahas mean. Nah, mean di sini merupakan rata-rata. Rata-rata ini rumusnya cukup mudah. Alasan saya membuat kolom FI kali XI di sini itu karena akan digunakan pada mean di sini. Nah, jadi rumus rata-rata itu merupakan frekuensi dikali dengan nilai tengah. Nah, jumlahnya dimasukkan ke dalam rumus. Jadi FI kali XI ini dari 25 sampai 4914 itu dijumlahkan dapat 11.748. Dan kemudian kita bagi dengan banyaknya jumlah frekuensi atau banyaknya data. Data yang kami miliki di sini terdapat 144 dan dibagi, dan kita mendapatkan hasil 81,625%. Nah, ini merupakan sebelumnya sudah juga disampaikan oleh teman saya, ini merupakan data persentase rumah yang memiliki akses air minum yang layak. Nah, di sini kami meneliti pada bagian Pulau Sumatera saja. Nah, di sini kita mendapatkan rata-rata bahwa 81,625% itu di Pulau Sumatera sudah memiliki rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak. Dan kemudian kita di sini mencari nilai tengah. Nah, nilai tengah di sini cukup mudah. Di sini merupakan tepi bawah ya, tepi bawah ditambah n/2. N/2 merupakan jumlah frekuensi dibagi dua dikurang frekuensi sebelum n/2 ini, dan dibagi dengan frekuensi di mana dia berada dan dikali C. Nah, di sini kita masukkan 79,5 karena n/2. Jadi data kami kan tadi 144. Nah, jumlah data 144 itu dibagi 2 dapat 72. Nah, 72 ini berada di bagian 70 sampai 79. Berarti dia berada di bagian tepi bawah 79,5. Dan 72 dikurang dengan 51. 51 merupakan frekuensi sebelum. Nah, di sini bisa kita jumlahkan 1 tambah 0 tambah 3 tambah 7 tambah 15 tambah 25 hasilnya 51, dan ditambahkan dibagi dengan frekuensi di tempat di mana n/2 ini berada, yaitu 41. Nah, di sini 41 kan. Lalu dikali dengan 10 dan kita mendapatkan hasilnya 84,62. Nah, 84,62 ini merupakan nilai tengah dari data yang kami miliki. Oke, selanjutnya kuartil 1 atau K1. Ini untuk menghitung 1/4 dari data yang ada. Nah, di sini rumusnya tidak jauh berbeda dengan median tadi. Yaitu pertama tepi bawahnya kita lihat dulu n/4-nya. n/4 di sini 144 dibagi 4 itu 36. Kita lihat posisinya di mana. 36 itu berada di tepi bawah 69,5. Nah, di sini
36. 1 tambah 3 tambah 7 tambah 15 itu hasilnya 26. 25. Nah, dia berada di 25, untuk n per 4 nya berada di 25, dan 26 ini merupakan frekuensi sebelumnya. Lalu dikali 10 dan kita mendapatkan 73,5. Nah, kuartil ini lagi tidak jauh berbeda dengan kuartil 1. Sini hasilnya 92,58. Dan desil ini merupakan per 10 dari data yang kita miliki. Nah, rumusnya tidak jauh berbeda. Sini rumusnya 4 kali n dibagi 10, hasilnya 57,6 ya. 57,6 bisa kita lihat pada tabel tadi. 57,6 itu berada pada ini. 57,6 itu berada pada 25 frekuensinya. Jadi di bagian sini kita lihat tepi bawahnya, batas bawahnya yaitu 69,5. Masukkan ke sini 69,5 ditambah 36 hasil dari sini 4n per 10 tadi 57,6 dan dikurang dengan frekuensi sebelum, dan kita mendapatkan hasilnya 82,1. Dan kemudian ada persentil juga, ini untuk per 100 nya. Rumusnya tidak jauh berbeda dengan median, kuartil, desil tadi, hanya angka ini saja sebagai pembeda ya. Untuk ketentuan frekuensi sebelum, frekuensi posisi frekuensi nilainya tadi, dan juga tepi bawah itu sama saja. Dan di sini persentil P20 kita mendapatkan hasil 71,4. Dan berikutnya adalah modus. Nah, modus di sini rumusnya cukup mudah. Nilai yang sering keluar, nilai yang paling sering keluar atau paling banyak. Nah, sebenarnya cukup mudah untuk menemukannya, yaitu dengan kita lihat saja frekuensi mana yang paling banyak dari data tersebut. Sehingga kita lihat frekuensi paling besar itu berada pada kelas interval 90 sampai 99. Nah, di sini kita lihat tapi bawah kelasnya atau batas bawah itu digunakan 89,5. 52 kurang 41 F1. Dan di sini kita ambil 52 dikurang 41, F1 dikurang F0, lalu masukkan ke rumusnya 2F1 kurang F0 kali 10. Dan di sini kita dapatkan hasil 91,25 untuk modus. Jadi nilai yang sering keluar adalah 91,25 pada data kami. Oke, baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang menghitung harga-harga deviasi. Dan di sini kita lihat terdapat banyak kolom dari kelas interval, batas bawah, batas atas, nilai tengah, frekuensi, FI kali XI, XI pangkat 2, FI kali XI pangkat 2, XI dikurang X, dan FI dikurang XI dikurang X, FI dikurang X pangkat 2. Nah, sini untuk mean deviasi itu tidak jauh berbeda dengan mean harga-harga tengah tadi. Nah, dimana di sini rumusnya adalah jumlah frekuensi dikali dengan nilai mutlak XI dikurang X. Nah, di sini kita dapatkan dari kolom ini FI dikali dari kolom ini keseluruhan dijumlahkan dan kita mendapatkan hasil 3107,0 dan dibagi dengan FI jumlah frekuensi yaitu 144. Jumlah frekuensi kita ini merupakan 144. Lalu kita akan mendapatkan mean deviasi atau rata-rata deviasinya yaitu 21,57. Dan kemudian variansi ini rumusnya cukup mudah, yaitu S pangkat 2, mana ini rumusnya jumlah frekuensi dikali XI dikurang X pangkat 2. Nah, di sini bisa kita lihat kita sudah dapatkan datanya melalui Excel. Hari ini kita dijumlahkan
dan kita mendapatkan 235.552,94 dibagi dengan 144, yaitu jumlah frekuensi tadi, dan kita mendapatkan hasilnya 1635,09. Dan yang terakhir adalah standar deviasi akar S pangkat kuadrat, dan sini hasil dari variansi tadi di akar kuadratkan itu 1635, dan kita mendapatkan hasil 40,44. Kemudian itu untuk menghitung kemencengan dan keruncingan. Menghitung kemencengan atau skewness itu rumusnya jumlah frekuensi dikali XI kurang X pangkat 3 per N. Nah, di sini tidak dibuat sampai pangkat 3, tapi sini saya sudah mendapatkan angkanya, yaitu 4.114,00 dibagi 144 dan dibagi S pangkat 3, 40,44 pangkat 3 hasilnya 0,43. Nah, hasilnya cenderung hasilnya positif, yang artinya distribusi miring ke kanan. Nah, tadi distribusinya cenderung ke kanan, yaitu positif, artinya sebagian besar nilai dari data tersebut berada di bawah rata-rata. Dan sebaliknya, jika mean lebih kecil dari modus, distribusi menceng ke kiri atau negatif, yang menunjukkan banyak data berada di atas rata-rata. Selanjutnya di sini kita akan membahas keruncingan atau yang disebut juga sebagai kurtosis. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya, jumlah frekuensi dikali XI dikurang X dalam kurung pangkat 4 dibagi N, banyaknya data. Nah, di sini juga sudah terdapat data 2,09 kali 10 pangkat 8 dikurang 144 dan dibagi dengan S pangkat 4 itu 40, S ini tadi kita dapatkan dari standar deviasi ya. Nah, S 40,44 dan kita mendapatkan hasilnya 0,54, yaitu distribusi Platy-Kurtic atau datar karena nilainya di bawah 3. Nah, apa yang terjadi jika nilai di atas 3? Artinya itu disebut dengan leptokurtik, yang berarti puncaknya tajam. Nah, oke, selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Jadi dari kegiatan pengolahan data statistik ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menerapkan langkah-langkah analisis data secara sistematis, mulai dari menyusun data mentah, membuat diagram batang daun, hingga menyusun tabel distribusi frekuensi. Dan juga selain itu, melalui penggunaan perangkat lunak seperti Microsoft Excel, SPSS, Tableau, serta Python membantu mahasiswa belajar bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses analisis dan menghasilkan visualisasi data yang lebih jelas dan akurat. Dan terdapat banyak manfaat dari pembelajaran ini, mampu mengolah data statistik deskripsi menggunakan software Python, Excel, Tableau, dan SPSS, mampu menghitung harga-harga tengah dan harga-harga deviasi data berkelompok, mampu menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram, dan seterusnya. Nah, jadi untuk kesimpulan mengenai penelitian kami di Pulau Sumatera itu sudah lumayan banyak persentasenya. Bisa kita lihat dari rata-rata tadi itu sekitar 81%. Kalau dari berbagai daerah di Pulau Sumatera itu sudah memiliki rumah tangga yang memiliki hak akses untuk air minum yang layak. Nah, alasan kami kenapa mengambil penelitian ini karena kami penasaran bagaimana sih kualitas air di Pulau Sumatera ini. Apakah rumah-rumah sudah memiliki kualitas air yang layak untuk diminum atau sebagainya. Dan juga datanya ini kami ambil dari dataset di Kaggle. Kami mengambil salah satu kolom, yaitu tentang air minum ini. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.